Kajian Tahdzibul Akhlak penyakit hati nomor 10 ya, ujub. Masih tentang ujub dan masih panjang. Sekarang ini subbabnya gitu ya, bagian dengan judul Hakikatul Ujub. Hakikat gitu ya, ujub. Ya hakikatnya sudah jadi bahasa Indonesia, artinya yang sebenarnya gitu ujub itu seperti apa, bagaimana. Annal ujuba innama yakunu biwasbin huwa kamalin la muhalata. Kalau dari kata ujubnya sendiri juga lah, ini jadi bahasa Indonesia isinya. Ta'ajub gitu asalnya ya, bahasa Arabnya dari bahasa Arab sih ini punya. Kalau sulasi mujarodnya ya ini ujub. Ajaba ya jabu ujuban itu bahasa kitanya takjub. Dalam hal ini dalam pembahasan ini ujub, takjub kan bahasa Indonesianya jadi takjub gitu ya. Takjub terhadap diri sendiri. Tapi belum, kalau hanya sampai di sananya, jadi merasa takjub terhadap diri sendiri. Kalau sampai di sana masih manusiawi, ya masih normal, masih manusiawi dalam arti belum menjadi dosa. Karena perlu diingat ya, ini kan ujub ini penyakit hati nomor 10, ujub, di mana seluruh semuanya penyakit hati adalah dosa. Nah, kalau takjub terhadap diri sendiri, ya seperti ini kalimat yang barusan ya, ujub itu pasti karena pada dirinya itu ada kelebihan, ada keutamaan atau sebutannya keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Ya pada diri kita, anggaplah gitu ya. Pada diri kita ini ada kelebihan, ada keutamaan, ada keistimewaan ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi orangnya sendiri yang memiliki, si pemilik kelebihan, keistimewaan itu, dia takjub terhadap dirinya karena keadaan demikian. Bisa jadi orang lain juga sebutannya bahasa kita jadi takjub juga, ya orang lain juga takjub gitu kepada seseorang yang memiliki kelebihan. Bisa jadi orang lain juga mengaguminya. Nah, orangnya sendiri di dalam dirinya itu muncul hal yang sama, mengagumi dirinya, takjubnya terhadap dirinya dengan adanya kelebihan atau keistimewaan tersebut. Nah, tapi itu belum sampainya kepada, ini kan hakikat ujub nih ya, hakikat ujub. Nah, kalau sampai demikian saja itu manusiawi, semua orang akan demikian sebetulnya. Merasa, bahasa Sundanya ajrih atau apalah ya bahasa Indonesianya ya, merasa bangga mungkin lahnya, merasa bangga karena dirinya itu memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Itu manusiawi. Nah, biasanya umumnya gitu ya, seseorang merasa memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain itu, kalau ukuran gitu ya,
Kalau ukuran atau tolok ukurnya manusia itu biasanya cenderung ke kekayaan, cenderung ke fisik, cenderung ke ilmu. Sekitar itulahnya yang bisa gitu, keahlian gitulahnya yang bisa membuat orang lain kagum dan merasa dirinya sendiri merasa demikian gitu ya, merasa bangga lah menjadi seorang yang memiliki kelebihan atau keistimewaan dibandingkan dengan orang lain. Nah kemudian koma mungkin lah gitunya, kalau sebuah kalimat koma sampai di situ. Nah kemudian lanjutannya bagaimana? Nah apabila merasa bangga dengan kelebihan tersebut, lalu nah ini lanjutannya gitu ya. Lalu di dalam dirinya itu ada ketakutan gitu, ada kekhawatiran hal yang menjadi atau keistimewaan, hal yang artinya hal yang dibanggakannya itu akan hilang. Ya, ada kekhawatirannya yang dibanggakannya itu akan hilang, sangat sangat khawatir lah itunya, khawatir, takut, cemas gitu ya. Keistimewaan yang dimilikinya itu akan hilang. Ini belum, ini bukan gitunya, ini atau belum atau bukan ujub gitu yang dimaksud, bukan ujub sebagai penyakit hatinya yang notabene gitu kan, itu adalah dosa. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama gitunya merasa takjub, merasa bangga dengan dirinya sendiri yang memiliki keistimewaan, kelebihan, dan sangat takut, sangat khawatir gitu ya, cemas bahwa apa yang menjadi keistimewaannya itu akan hilang. Kalau secara fisik teh mah iya matakna diedankeun teh. Kalau secara fisik teh kan sebetulnya tidak bisa ditolak ya, umur kan memang terus bertambah, kondisi fisik pasti menurun. Katakanlah kalau asalnya seorang ratu kecantikan, mau sampai kapan? Tapi itu kan jadi kebanggaan wajar manusiawi gitu ya, manusiawi. Nah, tapi kan kalau ini yang dibanggakannya, ini yang membuat dia takjub terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang ratu kecantikan, mau sampai kapan coba? Tetap saja biar bagaimanapun jasad manusia itu akan menua. Kemudian berusahalah untuk mempertahankan kecantikannya, ya silakan. Takut artinya takut yang ya itu kan yang dibanggakannya itu kecantikannya. Pan dikonteskeun ge juara. Aduh. Dikonteskeun jeung manuk murai nya heuh. Eleh si manuk murai mah geulis pisan manuk mah. Ya berusahalah gitunya bahwa dia ini untuk mempertahankan kecantikannya. Takut artinya ya apa yang ini kan yang dibanggakannya itu karena kecantikannya, berusahalah itu untuk mempertahankan kecantikannya. Itu bukan belum sampai ujub, manusiawi lah ya, manusiawi artinya manusiawi itu boleh disebut ya semua manusia akan seperti itu. Karena semua manusia juga ingin, katakanlahnya ingin ingin eksis lah, ayalah gitu kasebutna sampai orang menyebut dia itu orang yang bagaimana. Nah ini mungkin karena fisiknya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena hartanya. Dan disertai rasa khawatir gitu ya, rasa takut hal tersebut akan hilang. Kemudian kondisi yang kedua, ada juga yang seolah tidak peduli itulah,
Tidak peduli itu maksudnya bahwa kalau di satu masa, di satu saat gitu ya, dia memiliki kelebihan, dia memiliki keutamaan, tapi kemudian dia menyadari bahwa pada satu saat itu akan hilang dan dia nggak ada gitu rasa takut mau hilangnya, hilang saja, nggak ada masalah. Misalnya karena gitu fisiknya, lalu menyadari, nah fisik itu kan biar bagaimanapun menua. Oh dia ini kan ratu kecantikan. Dia pernah memenangi kontes ratu kecantikan tahun 65. Nah sekarang bagaimana? Ayeuna umur 82. Didangdanan kumaha we ge pikasih rieun lain pikahayangeun. Sokra. Tuh ini umur 82 dangdan satakar kebak. Cek sararea tuh. Naon kahayangna teh atuh cenah ieu teh. Ya itu sesuatu yang artinya disadari dan tidak ada takut hilang ya biar bagaimanapun memang demikian kan. Artinya yang kedua ini kondisinya dia tidak takut gitu ya, tidak takut apa yang menjadi kebanggaannya itu akan hilang. Pada masanya misalnya ya, ketika dia memiliki keistimewaan tersebut, dia merasa bangga, dia merasa bahagia gitu ya. Bahwa dia memiliki kelebihan, ya, dia memiliki kelebihan. Nah, manusiawi tadinya apabila memiliki kelebihan keistimewaan dalam hal apapun lahnya, keahlian mungkin ya satu keahlian itulah yang tidak dimiliki orang lain. Nah ini yang dua jadi ada pastinya ada yang memiliki kelebihan dan sangat takut itu kelebihannya itu akan hilang. Ada juga yang tidak merasa takutnya kelebihannya itu akan hilang. Nah yang ini tidak termasuk ujub apabila hal tersebut disertai dengan kesadaran bahwa keistimewaan ini anugerah dari Allah. Boleh artinya ya kalau berbangga, merasa bangga dengan diri sendiri lah memiliki kelebihan, itu manusiawi. Itu tidak salah. Ya mentakjub diri sendiri artinya itulah mau bangga terhadap diri sendiri. Kemudian yang dibanggakannya hal bisa apapun lah tadinya, bisa fisiknya, bisa karena keahlian, bisa karena kekayaan, bisa karena ilmu atau apapun. Nah, ada yang disertai dengan ketakutan bahwa keistimewaan itu akan hilang. Ada juga yang tidak disertai dengan ketakutan keistimewaannya itu akan hilang. Artinya ini bahwa orang yang seperti ini artinya yang tadinya bahwa merasa bangga gitu dengan dirinya karena memiliki kelebihan. Nah, kalau sampai di sana itu belum kena oleh ujub yang dimaksudnya di dalam ujub sebagai penyakit hati. Takjub, bangga, ajrih itu terhadap dirinya karena memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain. Apabila disertai dengan kesadaran ya min haitsu innahu nikmatun minallahi ta'ala alaihi, apabila kebanggaan tersebut disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah kenikmatan, itu adalah anugerah dari Allah. Nah, atas berarti ujubnya kemarin juga ya. Ujub itu sebetulnya kalau dari ayatnya, kalau kita mereview sedikit nih, di awal-awal pembahasan ujub ini di kitab Tahdzibul Akhlaq ini memuat ayat yang satu atau ayat 25 yaitu tentang perang Hunain, di mana kaum muslimin saat itu berbangga, merasa takjub, merasa merasa bangga, merasa di atas kertas lah itu sebutnya, di atas angin inilah, di atas kertas karena melawan musuh yang hanya 4.000, mereka 12.000, musuhnya 4.000. Muncullah
Ujubnya adalah mereka lupa, anggaplah gitunya, mereka lupa bahwa sebelumnya mereka sudah sering berperang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit tapi menang. Ketika perang Hunain kejadiannya jumlah pasukan mereka banyak, lah muncullah ujub dulu saja atau beberapa kali berperang dengan jumlah pasukan sedikit menang, apalagi sekarang. Ujubnya itu adalah lupa bahwa kemenangan yang sebelumnya diraih itu karena Allah, karena Allah, ya ujub melepas dari Allah itu. Nah yang ini pun gitu ya, merasa bangga dengan dirinya karena memiliki kelebihan, ya, manusiawi boleh, wajar gitu ya, manusiawi, tidak salah. Selama, nah ini disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah waktu perang Hunain itu para sahabat jumlahnya 12.000, musuhnya 4.000. Mereka lupa kepada Allah. Mereka hanya berpegang kepada kita pasti menang karena jumlah kita lebih banyak, lepas dari Allah sebutannya. Nah secara umum sama, makanya inilah ayat ayatnya tentang ujub. Nah selama menyadari, nah kalau ayat yang tadi juga mereka merasa memiliki kelebihan ketika menghadapi perang itu, mereka merasa di atas angin, merasa pasti menanglah di atas kertas karena mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan musuhnya, yaitu jumlah pasukan lebih banyak sehingga mereka merasa lebih kuat dari lawannya. Bahkan prediksi setengah poe lah paling ke perangna gaya setengah poe melelet teuing itu. Pangeran Diponegoro ya luar biasa mah perangna teh tiba da maghrib nepi ka qobla isya sakedeung perang Diponegoro mah 18.30 nepi ka 18.45 15 menit ke Pangeran Diponegoro mah perang Belanda nggak kabur tuh tiba da maghrib nepi ka qobla isya teh 18.30 sampai 18.45 kan 15 menit perang eta perang paling sakedeung mah perang Diponegoro. Eta teh jam 2 tahun. Nah, selama disertai kesadaran bahwa kelebihan, keistimewaan tersebut itu adalah anugerah dari Allah. Bahkan selebih dari itu dia bersyukur, itu lepas, berarti tidak terkena oleh ujub, menyadari bahwa dirinya punya keistimewaan, kelebihan, dan dia merasa bangga, boleh artinya sampai di sana manusiawi, yang merasa bangga, merasa takjub terhadap dirinya. Kalau tidak selama masih itunya, selama disertai dengan kesadaran itu adalah kenikmatan dari Allah. Kalau ujub itu lepas dari Allah, merasa semua keistimewaan gitu, kelebihan, keutamaannya itu adalah karena kehebatan dirinya. Eta ujub nama. Nah, kalau merasanya kelebihan, keistimewaan yang ada pada dirinya itu ya karena memang kemampuan, misalnya memang karena kemampuan dirinya. Kalau yang kemudian bangga, takjub dengan kekayaan, karena kan saya kan kerja dari pagi sampai pagi lagi, dia lupa gitu bahwa yang memberi rezeki Allah, yang menakdirkan dia kaya itu adalah Allah. Dia merasa nggak ada peran Allah di sini. Saya kerja dari pagi sampai pagi lagi. Dipikatara panggih jeung panon poe teh. Gitu. Setelah panggih jeung panon poe itu mah isuk lebih isuk deui. Iya kana kalkulator gitu tah. Ngitung bati. Isuk lebih isuk deui. Oh kurang kumaha. Ya, dia lupa gitu ya, dia tidak apalagi kalau dia tidak mau menyadari, tidak mau mengakui peran Allah, tidak mau mengakui bahwa Allah lah
yang sesungguhnya menakdirkannya demikian. Ya, karena apa namanya, kalau untuk misal untuk contoh yang barusannya, ya ternyata apa semua orang yang kerja dari pagi sampai pagi itu seperti itu hasilnya? Ya kan lu ripuh ya anger we loba. Ya anger repot anu ripuh ge padahal kurang kumaha. Dah memang takdirna kitu, takaran rezekina kitu. Tapi kan nah ini kan kalau bagi orang Islam jangan mengeluh, jangan merasa rugi. Karena karena oleh Allah itu dicatat gitu katanya, oleh Allah dicatat ikhtiarnya, usahanya itu sebagai amal soleh. Karena itu sebetulnya yang lebih penting daripada hartanya, mending harta mending pahala. Ya duanana sih yang jelema make duanana yang mah gitu, pahala banyak, harta juga banyak. Bisa sih kalau tuh boleh dia gitu. Ya siga korun poho ada korun dia asal miskin. Korun juga asalnya miskin. Korun itu masih ada kerabat dengan Nabi Musa. Asalnya miskin. Nah, ketika ya gitulah diminta tolong oleh Nabi Musa. Nah, gitu ngomong nanti. Ngonah weh sama capek gawe ti isuk deui ka isuk deui. Tuluy ya doraka geus beunghar mah. Teta lupanya tiba lagi pan gitu. Ujub kena oleh ujub, dia lupa bahwa biar bagaimanapun ya Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menakdirkannya menjadi demikian. Nah, ini kuncinya berartinya bahwa kalau seseorang membangga terhadap dirinya karena memiliki kelebihan, apakah tadinya disertai dengan takut itu kelebihannya itu akan hilang, atau biasa-biasa saja, mau hilang mau enggak. Selama masih disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah, bahkan selebih dari itu dia bersyukurnya, tetap di dalam dirinya ada merasa bangga, merasa takjub terhadap dirinya. Nah, selama masih disertai dengan kesadaran demikian, itu tidak kena oleh ujub. Nah, yang ujub itu adalah berarti an yakuna ghairu khaifin alaihi bal yakunu farhan bihi mutmainan ilaihi. Nah, orang yang memiliki merasa memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan atau keutamaan, dia merasa bangga, itu merasa bahagia, merasa tentram, nyaman dengan kondisi demikian. Wa yakunu, nah ini nama wa yakunu farhuhu bihi min haitsu innahu kamalun wa nikmatun wa khairun wa rafatun la min haitsu innahu atiyatun minallah. Nah, merasa bahwa kesempurnaannya, kenikmatan, kebaikan atau kelebihan itu berasal dari dirinya, tetap berasal dari usaha gitunya, berasal dari usaha, berasal dari kemampuan dirinya. La min haitsu innahu atiyatun minallah, tidak merasa, tidak mau mengakui, mungkinlahnya tidak merasa, tidak mau mengakui bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, seperti Korun juga barusan ketika diminta bantuan itu ya kurang lebih demikianlah mungkinnya gambarannya. Enak saja saya kerja, capek kerja gitulahnya, banting tulang itu dari pagi sampai pagi lagi. Setelah kaya ayeuna tuluy dipenta sedekahna ngeunah we. Dan merasa gitu bahwa itu adalah semata-mata hasil kerja keras dirinya. Ya, padahal kan kalau memang demikian, apa semua orang yang kerja keras demikian itu hasilnya sama juga kan enggak? Artinya tetap saja Allah yang menakdirkan. Ada juga kan yang sebaliknya.
Mungkin orang melihat ih jelema teh irah gawena tapi loba duit sok gerada aya nu kitu ge. Unggal katingali keur nangkring. Unggal katingali keur moyan paling ge. Unggal katingali ya tidak terlihat lah, hanya orang tidak melihat dia ini bekerja keras bagaimana gitu. Ya kalau Allah takdirkan kaya tetap saja akan demikian. Ya karena secara umum ini makanya yang oleh Allah dimasukkan ke dalam sesuatu yang harus diimani kan, bahkan menjadi rukun iman, yaitu qada dan qadar. Ya, ketetapan, qada itu ketetapan, qadar itu ukuran, artinya sudah diukur oleh Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang mengukur segala sesuatunya. Kalau ada orang yang kerja keras kurang bagaimana, tetap miskin. Ada orang yang kelihatannya santai tapi kaya. Nah sebetulnya biar bagaimanapun sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Sebetulnya yang lebih penting bagi manusia itu adalah dari ikhtiarnya, dari usahanya yang ini ya. Kalau dia berusaha, dia berikhtiar, dia bekerja itu dengan landasan bahwa mencari rezeki itu wajib, saya laksanakan kewajiban tersebut, jadi pahala. Kalau saya katakan ini sebetulnya kan mending mana? Mending kekayaan, mending banyak kekayaan, mending banyak pahala. Yang mending banyak kekayaan, mending banyak pahala. Jadi ulah Allah hayo pilih nu. Hayo nya mending dua nana tuh. Manusiawi deui wae gitu. Jelema mah yang loba wae ada kekayaan ingin banyak, pahala juga ingin banyak. Ya kan hakikatnya apa sih sebetulnya ya? Apa gitu yang sesungguhnya? Seharusnya apa sih yang sesungguhnya seharusnya gitu diperjuangkan, sebutnya diperjuangkan oleh manusia itu apa? Tak eta ngumpulkeun pahala. Kita melebar sedikit lah ya. Ini keluar juga dari konteks ini. Dan juga mumpung belum lama dia kita meninggalkan bulan Ramadan. Ya, di dalam bulan Ramadan itu kan ada satu malam yang Al-Quran menyebutnya kan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan seumur hidup manusia, ternyata seumur hidup manusia umat Rasulullah gitu ya. Apa sih maknanya? Ada apa sih dengan ada apa gitu dengan Lailatul Qadar? Kalau ayat menyebutnya demikian ya, lebih baik daripada 1000 bulan teh seumur hidup kamu, itulah ayat teh lebih satu malam ini lebih baik daripada seumur hidup kamu. Kemudian ada hadis di mana Rasulullah SAW kan menekankan cari pokoknya mah. Cari raih itu, dapatkan Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Sampai Rasulullah menekankan, anggaplah rugi itu kebagian mah, itu rugi besar kalau setiap kali kan ada setiap bulan Ramadan kan adanya. Rugi kalau karena Lailatul Qadar itu pasti adanya. Rugi kalau ternyata tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ternyatanya dari banyak penjelasan, karena kalau hadis dari Rasulullah SAW Lailatul Qadar itu begini kan tidak ada. Justru yang ada kan hadis yang menerangkan Rasulullah itu sudah diberi penjelasan Lailatul Qadar itu apa. Rasulullah mau mendapatkan penjelasannya itu ketika di dalam rumah. Ternyata di masjid itu kan berdampingan dengan rumah Rasulullah. Rasulullah itu mau menerangkan Lailatul Qadar di masjid, ternyata ada sahabat yang bertikai, bukan bertikai lah.
berdebat. Dia berdebat gitunya sampai suaranya volume suaranya tinggi. Tidak jadi, ternyata oleh Allah penjelasan itu diambil lagi dari dari otak burnya, dari memori otak Rasulullah hilang. Rasulullah itu jadi tidak berbekas, Rasul jadi tidak tahu pokoknya Lailatul Qadar itu bagaimana sih, diambil lagi. Pokoknya Rasul amnesia urusan itu mah gitu. Terus saya nggak tahu sama sekali, padahal penjelasannya sudah diberikan. Seperti kita yang sedang lupa, apa gitunya hilang sama sekali. Nah Rasulullah kan kemudian masuk ke masjid, tadinya aku mau menerangkan Lailatul Qadar itu apa, kalian malah bertengkar, diambil lagi oleh Allah. Jangan dah sorangan. Apa itu? Atau yang sih tanya Rasulullah tahu gelap. Rasulullah hilang, penjelasannya diambil kembali oleh Allah. Tapi kalau soal keberadaannya ya ayat Quran sudah menerangkan demikian. Nah ternyata lah dari banyak penjelasan gitu ya, Lailatul Qadar itu bonus besar. Pahala ya untuk amalan. Pahala untuk amalan yang ada pada Lailatul Qadar itu lebih besar daripada pahala amal kalian seumur hidup. Rugi itu kebagian mah. Ini pahalanya, pahala yang ada pada Lailatul Qadar itu lebih besar dibandingkan dengan ini amal kalian seumur hidup bisa kumpulkan sabaraha. Tapi kalau dapat pahala yang yang Allah berikan pada Lailatul Qadar, ini lebih besar dari pahala umur manusia seumur hidup. Tanpa Lailatul Qadar, kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar disebutnya teh pondok umurna teh pondok umur, pendek umurnya, dalam arti kalau tidak dapat Lailatul Qadar, berapa pahala yang bisa dikumpulkan dengan amal yang dilakukan? Sangat sedikit anggapnya. Tapi kalau tambah Lailatul Qadar kan seolah-olah beramal banyak, hidup lama dan terus beramal, sehingga jumlah pahalanya sangat banyak. Nah kalau tiap Lailatul Qadar tiap tahun dapat Lailatul Qadar, panjang umur dalam arti banyak pahala yang dikumpulkan. Seumur hidup setahun beramal, tambah Lailatul Qadar, tambah Lailatul Qadar lagi, tambah Lailatul Qadar lagi. Ini tidak Allah adakan untuk umat sebelumnya. Gak ada Lailatul Qadar untuk umat sebelumnya, itu gak ada. Karena umat sebelumnya oleh Allah diberi umur yang panjang untuk beramal. Untuk beramalnya Allah memberi jatah hidup yang lama. Kita enak sebetulnya, hidupnya sebentar, amalnya sedikit, bonusnya besar. Kalau zaman apalagi kalau zaman yang sebelumnya ya, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 450 tahun. Pikir-pikir, hoream dia leting di dunia, aya nawae geus lieur di dunia. Lieur di dunia mah. Itu aja intinya, untuk itu sebetulnya, itunya kan, ya untuk itu kan sebetulnya Allah menghidupkan manusia di dunia untuk apa? Untuk beramal. Beramal untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Itu sebetulnya. Kalau tadi itu yang ingin banyak harta, ingin banyak pahala, justru gitunya Allah untuk umat Islam setiap amal, katakanlah setiap amal minimal dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Tambah lagi ada Lailatul Qadar yang pahala pada malam, malah malam teh lail tuh. Pahala pada
Lailatul Qadar itu lebih besar daripada pahala seumur hidup manusia. Sebetulnya Allah menghidupkan manusia di dunia itu untuk beramal, di mana setiap amal itu oleh Allah pasti diberi pahala. Nah tapi iya kalau ini kedua dalam acara dalam rangka melebar biarlah ini keluarnya dari konteks ini. Tapi banyak yang salah kaprah sebetulnya. Mendadak soleh berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu ya nantilah 10 hari terakhir bulan Ramadan barulah wah semuanya sibuk. Padahal orang yang seperti itu nggak akan kebagian. Tidak akan kebagian itunya itulah pahala Lailatul Qadar. Sampai ada yang ini malam ganjil nih di 10 hari terakhir, yang kemungkinan kan Lailatul Qadar kalau malam ganjil di 10 hari terakhir baca Quran lah sampai nggak tidur, naon jadi doraka itu gitu timurukan. Baca Quran kan sampai subuh itu, baca Quran sampai subuh. Sama ruknya ngedadak soleh, baca Quran, biasanya ketara atau baca Quran lagi. Oh ini kan kemungkinan Lailatul Qadar, dia dan gak baca Quran aja, mau kebagian, gitu mah. Terus kan dia ya. Nah ujub itu apabila hanya dengan kelebihan, dengan keutamaannya itu merasa bergembira, merasa nyaman, merasa bangga, tapi tidak disertai lah intinya ini dari tadi yang ini ya, tidak disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Itu pemberian min haitsu innahu atiyatun minallah, itu adalah anugerah dari Allah. Wa nikmatun minhu, itu adalah kenikmatan dari Allah. Fayakunu farhuhu bihi min haitsu innahu sifatuhu wa mansubun ilaihi bi annahu lahu. Nah ini ya ada seperti ini ya. Nah, kelebihan, keutamaan itu disandarkan, sebutannya dia sandarkan kepada dirinya. Apalagi nih ya kalau tadi ada ya, kalau misalnya kalau kekayaan enggak ilmu misalnya, kalau kekayaan kan memang ada hasil kerja dirinya kan, dia bekerja sehingga mendapatkan kekayaan yang banyak. Atau kalau dengan ilmu ya memang dia belajar gitu ya, dia belajar tadilah siang malam belajar sehingga dapat banyak mendapatkan ilmu, ya itu dicampur dengan itulah ada amalan, ada usaha, ada ikhtiar dirinya. Tapi tetap saja itu kan tidak boleh kalau pada akhirnya misalnya orang ini menjadi kaya, orang ini menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang banyak ilmunya, tetap saja itu adalah anugerah, itu pemberian dari Allah. Nah yang iya tapi kesebelan mah ratu kecantikan emang usaha dirinya. Yang dasar Yahudi di kontes kan di nuk itu kelakuan Yahudi dan orang Islam miluan deh dengan spek bidadari lah pokoknya pokoknya mah spek bidadari lah anu bisa miluan mbak ya tipe cewek celana lah celana cewek langsing dan memesona, wah karena boleh orang gitu menutup wah lah ayo spek nah itu apa itu gitu lah pokoknya mah. Terus di apanya di kontes kan emang menang sah si eta teh atuh. Ya ini kontes kecantikan, kontes wajah kan, kontes wajah, kontes dan fisik lah gitunya. Emang itu buatan dirinya, hasil kerja dirinya juga kan bukannya. Kalau tadi misalnya kaya karena bekerja keras, memanglah di situ ada itunya ada amalan dirinya.
Kemudian seseorang menjadi ahli ilmu, iya karena pasti belajar. Nah, tetap saja meskipun demikian tidak bolehnya lupa adanya. Tidak boleh lupa bahwa biar bagaimanapun itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah. Teu lebih sebelum manehna teu gawe teu naon gitu. Tapi merasa bangga tuh. Dan oleh manusia lah gitu, kehidupan manusia ada mengkonteskan. Jadi juara, diakuilah menjadi wanita tercantik sedunia, kebanggaan itu terus gitunya, dan dia lupa bahwa yang menciptakannya secantik itu siapa? Dari menang manehna. Kalau ini kan tidak ada kerja dirinya kan gitunya, apa dia gitu yang dia gitu yang beramal, dia yang bekerja membuat wajahnya seperti itu kan enggak. Tapi dorakan gede pisan berarti. Anu ieu mah dorakan gede pisan anu ieu mah. Yang jelas-jelas itu adalah dina surat At-Taghabun itu. Dina surat At-Taghabun yang ini nih, khalaqas samawati wal ardo bil haq, ayat ketiga nih, At-Taghabun ayat 3. Dialah yang menciptakan langit dan bumi itu dengan al-haq. Al-haq teh benar, berarti enggak ada yang salah. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi itu bil haq. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah lah yang membentuk rupa kalian, bukan dirinya kan. Da urang ge kahayang mah siga kieu atuh teh atuh. Kahayang mah atuh minimal siga Brad Pitt ke atuh. Brad Pitt ke atuh atau Keanu Reeves atuh. Mun teu eta ge pemeran eta teh lah lawan eta teh. Tahu lah siga eta teuing atuh. Udah mau dianuk dia. Untung kan ya, ini kan yang menunjukkan bahwa kan Allah tidak akan menilai berdasarkan rupa kalian dan harta kalian, karena yang membuat rupa seseorang demikian itu kan Allah. Masa Allah menghisab hasil kerja dirinya sendiri? Yang membuat rupa kan Allah. Kalau Allah menghisab seseorang berdasarkan rupanya, manusia kebagian rugi, nah gitu mah tuh. Ya rugi, Allah yang membuat rupa, lalu Allah menghisab seseorang berdasarkan rupa. Aduh, manusia nu garoreng ka neraka. Dipilih karena nu kasep atuh. Kan kasep ka surga cenah. Dor aya nu gumasep, ari gumasep teh goreng patut berarti. Lamun nu kasep asli mah tara gumasep. Menunggu masa berarti kita goreng patut berarti. Nunggu masa udah goreng patut berarti. Ayo kasep asli mah kalem. Nunggu masa udah roces riweuh udah tuh. Untung letak nanya ada kan Pak hadis yang menyatakan demikian. Anu yatanu la yanzurullahu ila ajsamikum wala amwalikum. Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan jasad, rupa dan harta kalian. Bener Allah adil, untung. Bener, untung Allah adil. Tapi aku masih tetap tuh menang sih. Saya terimakan takdir lah. Gue masih mau lah. Coba walaupun kayak dihisab berdasarkan rupa, saya leh ke orang Eropa mah. Urang mah kajian ka surga ge paling urang paling pas-pasan lah gitu lah. Nah ini ya ujubnya itu adalah dia merasa bahwa segala-galanya itu dia sandarkan kepada dirinya gitulah. Bahkan bahkan ketika seseorang bangga dengan wajahnya, dengan fisiknya, lupa bahwa itu 100% Allah kan yang membuat. Meskipun seseorang bangga dengan kekayaan, dia bisa jadi kaya bagaimana? Oh, bekerjanya dari 24 jam gitu. Meskipun di situ ada hasil kerja dirinya, tetap saja Allah yang menetapkan demikian.
Tah hidup ika sebelen mah tanu itu 100% itu kan soal wajah, soal fisik mah Allah yang membuat, nggak ada usaha dari dirinya. Tapi berbangganya luar biasa, itunya berbangga bahwa memiliki wajah yang rupawan, berbangga memiliki fisik ya, diantaranya kalau fisik kan kaum Ad itu karena fisiknya yang tinggi besar, yang kemudian mereka ujub lahnya, ujub itu pada dasarnya mereka ujub karena fisik mereka yang fisik dan keahlian kaum Ad-nya, fisiknya tinggi besar, kemudian keahliannya itu apa namanya, arsitektur kalau sekarang mah. Yang turunannya itu yang kemudiannya membuat itu yang di Yordania turunan kaum Ad itu di Petra. Kalau asli kaum Ad-nya itu hasil karya mereka dulu itu ya, itu ada, kalau sekarang sudah di apa namanya dibagi menjadi wilayah negara gitu ya. Kalau Petra di Yordania, nah kalau kaum Ad itu ada di wilayah Arab Saudi. Kalau nggak salahnya menurut berita itunya jaraknya itu dari Madinah itu sekitar 400 km. Mungkin ke depan lah katanya menurut ini ya, menurut pemerintah Arab Saudi itu mau dijadikan apa namanya termasuk lokasi yang dianjurkan gitu untuk mereka yang umroh atau haji. Nah ke itu lah apa namanya saya lupa lagi ya. Kurang lebih kalau nggak salah kota kaum Ad lah itu. Mereka itu diberi kelebihan fisik yang tinggi besar, kemudian keahlian dalam bidang arsitektur. Mereka ujub, mereka juga lupa gitulah bahwa itu anugerah. Kemudian Allah mengutus Nabi Soleh mengingatkan mereka. Nah, ternyata benar gitunya kalau di satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan itu yang mencelakakan kaum terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Semuanya karena ujub lah, kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Soleh, Fir'aun, awalnya dari situ ujub. Bangga terhadap dirinya karena dengan apapun lah itunya yang bisa dibanggakan. Dia lupa bahwa itu anugerah dari Allah. Nah, semuanya merasa bahwa itu karena kemampuan dirinya. Ya mahma ghalaba ala qalbihi annahu nikmatun minallah. Selama di dalam hatinya ada kesadaran bahwa semua atau keistimewaan lah, bahwa keistimewaannya mungkin hanya satu hal. Itu tadi itu kontes itu kecantikan ya, juara nomor 1 wajahnya, fisiknya. Nah, ternyata kan waktu dites keahlian mah jeblok, berarti eta wunggul kelebihan nanti. Tapi juara dapat judulnya kontes kecantikan, lain kontes kepintaran itu itu. Hari dites matematika mah hupir bae dah moal. Kan baik deh tes kecantikan. Nah selama di dalam hati itu ada kesadaran bahwa itu adalah kenikmatan, itu anugerah dari Allah yang gitunya, sehingga di dalam dirinya itu ya mau Allah ambil kapanpun terserah kan, karena itu kesadarannya bahwa yang memberi Allah, yang mengambil kemudian diambil lagi oleh Allah ya mau apa namanya, ya mau apa kalau Allah sudah menginginkan demikian. Nah selama ada kesadaran di dalam hati, ada kesadaran demikian ya, sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takutnya apabila keistimewaan, keutamaan itu kemudian diambil lagi oleh yang memberi, oleh Allah. Maka selamatlah dari ujub. Eta ada inti namanya sejak ayat yang pertamanya, ayat-ayat yang dimuatnya di awal pembahasan ujub ini, intinya merasa bangga terhadap diri sendiri dan
tidak disertai kesadaran bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, apalagi kan di contoh ya ayat yang pertama surat At-Taubahnya, para sahabat pada waktu perang Hunain, buktinya kan malah mereka yang kocar-kacir kan, padahal musuhnya lebih sedikit. Biasanya kondisi demikian kan itu para sahabat yang justru jumlah pasukannya lebih sedikit tapi menang. Berarti bukan jumlah kan yang menentukan. Allah, mereka menyadari gitu, sebelumnya mereka menyadari bahwa benar gitu, setiap kali berperang itu Allah memberikan pertolongan. Kalau menghitung jumlah pasukan, mereka juga menyadari setiap perang itu jumlah pasukannya lebih sedikit tapi kan selalu menang. Mereka menyadari, terasa itu oleh mereka bahwa ini atas bantuan Allah, ini pertolongan Allah. Tapi ketika jumlah pasukan lebih banyak, mereka lupa akan hal tersebut. Mereka merasa di atas angin, merasa pasti menang karena jumlah pasukan lebih banyak. Kenyataannya mereka kocar-kacir, hampir kalah. Perang Hunain, mereka hampir kalah. Nah, kemudian di ayat tentang di At-Taubah 24, 25, 26 lahnya. Kemudian Allah menurunkan ketentraman ke dalam hati Rasulullah dan para sahabat, dan Allah menurunkan bantuan tentara berupa malaikat yang tidak terlihat oleh mata. Nah, kalau Allah tidak menurunkan ketentraman, Allah tidak menurunkan keyakinan di dalam hati para sahabat, mereka sudah lari. Bisa jadi mereka sudah nggak mau lagi berbalik perang karena sudah merasa kalah. Nah, artinya kan Allah deui sebenarnya mah. Ya karena oleh Allah kan kemudian diberi ketentraman, diberi keyakinan, dijanjikan kemenangan, mereka kemudian berperang lagi dan benar itu mereka menang. Nah, sampai di sini nih ya. Atau ujub itu faizal ujubu, jika demikian ini ujub itu adalah berarti faiza al ujubu, dengan demikian ternyata dengan demikian ujub itu adalah istizomun nikmati warukuni ilaiha ma'anisyani idofatiha ilal mun'im. Itulah mungkin kalau jadinya ini kesimpulan atau bisa dijadikan definisi ini ya. Dengan demikian ujub itu adalah membanggakan, mengagungkan kenikmatan. Sebetulnya itunya keistimewaan, kelebihan itu kan hakikatnya adalah kenikmatan dari Allah. Ya, membanggakan, mengagungkan kenikmatan dan merasa nyaman gitunya, nikmat itulah, merasa bahagianya dengan kenikmatan tersebut, ma'anisyani idopatiha ilal mun'im disertai dengan lupa menyandarkannya kepada sang pemberi nikmat. Sekali lagi, nah inilah yang disebut dengan ujub itu ya. Dengan demikian ujub itu adalah membanggakan, bahkan mengagungkan, itulahnya mendewakan bahasa sekarang, kenikmatan, dan merasa nyaman, tentram, bahagia itu dengan kenikmatan tersebut disertai dengan ma'anisyani idofatiha ilal mun'im, disertai dengan lupa atau tidak balikin lah mainnya, tidak disertai dengan kesadaran ya, atau lupa menyandarkannya kepada sang pemberi nikmat. Nah, ujub yang disebut ujub itu berarti kan bangga terhadap kelebihan, keistimewaan yang ada pada diri sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah yang wajib disyukuri.
Mestinya kan demikian ya. Nah, berarti selama di dalam hati itu ada kesadaran bahwa ini adalah kenikmatan, apalagi kalau kemudian benar gitu ya, dia disyukurilah kenikmatan tersebut. Merasa bangganya, merasa takjubnya itu manusiawi. Itu bukan ujub. Ujubnya itu adalah lepas dari Allah. Taeta ujub mah intina mah. Ya kan lepas dari Allah artinya kan tidak dikaitkan dengan Allah. Merasa bahwa keistimewaannya itu adalah hasil dirinya. Nah, ujubnya itu adalah teta lepas dari Allah. Nah, ujub bisa apapun. Tadi kan contohnya waktu berperang. Ini kan hanya sekali kan pada perang tersebut. Yang menimpa para sahabat ujubnya itu hanya pada perang Hunain. Ya tadilah lawan fisik wajah mah bisa jadi permanen, nepi ka ini anger we ngerasa geulis. Nepi ka ini anger we ngerasa lo eta atuh piala jeung sertifikat ratu kecantikan nanti pun dipajang tahun sabaraha eta tiap tahun 65. Tinggal itu, lo ya iyalah pada masanya mah tahun 65 mah. Dia ratu kecantikan ayeuna abad milenial atuh 2022 ayeuna mah hayo we merasa dirinya cantik. Disebutna teh atuh ini umur 85 dan setekar kebek. Dolain pika hayangan pika serieun sok. Paling saraya nu ningali teh ting naon hayangna eta cenah eta. Ting naon hayangna atuh sini nih teh. Nah, bisa jadi oleh hal-hal yang demikian atau waktu contoh di sini kan perangnya hanya sekali waktu perang Hunain saja gitu para sahabat itu kena oleh ujub yang kemudian itu pun disadarkan oleh Allah disadarkanlah oleh Allah dengan diberi tadinya ketentraman keyakinan itu bahwa ya itu meureun kesalahannya bohongan atuh. Muncul ujub merasa di atas angin lupa gitu sebelumnya kan kondisinya kan justru sebaliknya setiap kali berperang para sahabat itu kan jumlahnya sedikit tapi selalu menang ketika jumlah pasukan banyak wah benernya dulu pun lah gitu para sahabat merasa di atas angin di atas kertas gitu tadi lah mau lila perang teh musuh nagi atuh 3.000 pirake ternyata malah mereka hampir kalah ya mereka gitu sebutannya apa namanya kalau sekarang ya kocar kacir itulah kocar kacir itu mereka itu hampir kalah. Nah sampai di sananya hakikat itu makna dari ujub. Nah sekali lagi ini ya biar bagaimanapun yang namanya ya takjubnya bahasa kitanya kalau dalam hal ini takjub terhadap diri sendiri. Apa sih yang bisa membuat seseorang takjub terhadap dirinya? Ya pasti kelebihan. Pasti keistimewaan, kelebihan, keutamaan sebutannya lah gitunya yang dia miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, apakah perasaan bangga tersebut disertai dengan kekhawatiran bahwa kelebihan keistimewaannya itu akan hilang? Ya sampai berusaha lah gitunya mempertahankannya itulah nu tali eta. Siga eta saha aya nu ini mah entong nyebut ngaran mah. Aya kan eta nu sakitu geus ini eta kulitna teh tinggal dikumahakeun lah gitu. Gak ada keriput sedikit pun sampai sekarang. Umurnya hampir 90. Tinggal kumaha eta mah carana entahlah gitunya. Mungkin dia berusaha gitu kan ya berusaha lah untuk terus itunya terlihat awet muda. Padahal anggar we atuh da KTP mah moal ngabobodo. Pandidinya tercatat tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir. Wah, anggar we gini kan. Old crack anggar we atuh. Wah, anggar we udah ketinggali dina KTP na aya tempat tanggal lahir moal bisa ngabobodo.
Ada kan yang berusaha demikian, artis lah dari sekolah atau sarana apa. Tapi masih sih napi jeung budakna kolot budakna. Dari penampilan mana kolot kada barudakna tuh. Budakna wae geus incuan. Budakna wae geus ini kok iya mana. Lebih dari itu. Tapi kalau melihat penampilan, kalau melihat wajahnya gitu, wah kinclong glowing dan sebagainya lah pokoknya anger we mau bisa dibobodo. Tak ulah we nanya umur mah jol. Nanya umur geus tinggal umur tinggal penampilan saya. Sehingga kumaha berusaha dipertahankannya pek bae. Bolehnya apakah disertai dengan kekhawatiran itu kelebihan keistimewaannya itu hilang ataupun itu tidak ada kekhawatiran mau hilang ya hilang itulah. Nah kalau sampai di sana itu manusiawi, artinya manusiawi artinya belum tidaknya sampai di sana berarti itu tidak sampai belum sampai kepada ujub. Siapa tahu kita sendiri merasa lah katakannya kita sendiri merasa punya kelebihan apa gitu lalu merasa takjub masih aman kan kalau sampai di sananya kan manusiawi berarti wajar lah kalau manusia demikian. Nah ini ujubnya itu kalau merasa bahwa hal tersebut itu adalah hasil kerja keras lah sebutnya, hasil kerja keras dirinya semata-mata, lupa bahwa kalau kita kaitkan dengan banyaknya dengan banyak dalil yang ya diantaranya ini sih yang paling apa namanya yang paling kena mungkin ya. Bahwa hakikatnya itu kan manusia itu la haula wala quwata illa billah. Benar tadi kalau seseorang menjadi kaya karena ya kerja kerasnya juga kelihatan, ya benar memang demikian. Tapi tetap saja hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah. Nah selamanya di dalam perasaan itu bangga terhadap dirinya, selama perasaan tersebut itu disertai dengan kesadaran bahwa ini anugerah dan kenikmatan dari Allah yang wajib disyukuri, nah maka perasaan bangga nih masalahnya ya, merasa bangga atau perasaan bangga takjub terhadap diri sendiri apabila disertai dengan hal-hal yang tadi itu tidak kena oleh ujub. Ya, ujub itu adalah terlepas dari Allah, berarti ujub tidak apa mungkin disebutnya tidak mau lah gitu, tidak mau menyadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah, itu kenikmatan dari Allah. Nah, di mana kan sebetulnya kan hakikatnya semua kenikmatan dari Allah itu kan wajib disyukuri. Nah, kalau disertai dengan kesadaran tersebut, apalagi kalau memang dibuktikan gitunya dengan makna yang sesungguhnya dia bersyukur atas anugerah, atas kenikmatan dari Allah tersebut. Masalahnya ini kan tentang ujub, maka perasaan bangganya itu bukan ujubnya yang dimaksud oleh di sini. Bukan ujub sebagai penyakit hati yang berdosa. Da ujub nama yang disebut ujub mah tetah lepas dari Allah. Tidak lepas atau tidak naonnya lah, jadi tidak mengakui, itulah tidak mau menerima itu bahwa itu pemberian, mau ngaku itu pemberian dari Allah tuh apa ini mau hasil kerja keras saya. Korun contohnya tidak mengakui bahwa jumlah kekayaan yang sedemikian banyaknya itu anugerah, itu pemberian dari Allah. Nah itu dulu Korun tidak mau mengakui ini hasil kerja keras saya. Eta ujub nama. Merasa dirinya bangga, iyalah karena Korun juga tahu dirinya sangat kaya itu kan dibandingkan
dengan yang lain, iya, tetap tidak mau mengakui bahwa itu adalah anugerah, itu pemberian dari Allah. Tetap penyakit hati nama menafikan, berarti intinya kan menafikan, tidak mau menerima, tidak mau mengakui bahwa Allah lah yang menetapkannya demikian. Nah, termasuk juga kemarinnya sudah di 7 jurus setan ya. Nah, salah satunya kan ujub. Itu jurus keberapa? Kelima. Ya, jurus kelima dari setan itu ya, yaitu orangnya ini jurus setan ya untuk mencelakakan manusia maksudnya ya. Ketika seseorang itu sudah beramal dengan sebaik-baiknya, benarlah gitunya, sudah beramal sebaik-baiknya, sudah selesai, karena di awal digoda untuk jangan lakukan, jangan beramal, nggak bisa. Untuk dibisikkan nantilah beramalnya, nggak bisa, harus sekarang. Ya buru-buru lah lakukan karena kan mau ini mau itu, nggak bisa. Ibadah itu harus benar. Setelah selesai dikerjakan sampai benar gitu amalnya itu, kemudian dimasukkanlah ujub oleh setan, yaitu tidak merasa, tidak mau mengakui juga sama nih ya, tidak mau mengakui bahwa dia bisa beribadah sedemikian. Gitulahnya, bisa beribadah sedemikian baiknya, sedemikian hebatnya ibadahnya ini karena bantuan Allah. Merasa bahwa ya dirinya lah yang hebat, saya hebat bisa beribadah sebaik itu. Itu saja gitunya. Berarti kan seseorang itu bisa ujub karena apa? Karena amalnya juga bisa. Ya, ujub karena amal itu yaitu tidak merasa, apalagi tidak sampai kepada tidak mau mengakui itu bahwa bisa beramal, bisa taat, bisa beramal sebaik itu karena bantuan dari Allah. Itu kenikmatan juga kan, itu kenikmatan dari Allah sehingga bisa beribadah dengan sebaik itu. Merasa ini yang dibisikkan setan ya. Setelah ibadahnya selesai dilakukan dengan sebaik-baiknya, dimasukkanlah ujub oleh setan, yaitu merasa bahwa dirinya lah yang punya kemampuan beribadah sedemikian rupa. Lupa juga intinya, ujub di situ kan sama saja nih, dia lupa bahwa bisa beribadah sebaik itu adalah anugerah, kan orang lain nggak bisa. Itu kan kan bangga terhadap dirinya, dia bisa beribadah sebaik itu, dia lupa atau bahkan tidak mau mengakui bahwa itu anugerah, itu kenikmatan dari Allah. Dia merasa hebat, saya bisa beribadah sebaik itu, memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bisa beribadah sebaik dan sehebat itu. Itu kan salah satu jurus setan mencelakakan manusia terkait dengan beramal, dengan amal solehnya itu ujub diantaranya. Nah, benang merahnya sama berarti, yaitu yang namanya ujub itu lupa atau bahkan tidak mau mengakui bahwa kelebihan apapun beramal tadi juga kan kelebihannya. Bisa beramal sedemikian rupanya, apakah dengan kekayaan, dengan ilmu, dengan fisik, dengan keahlian, dengan amal, itulah. Sekalipun ujub itu adalah lupa. Kalau lupa contohnya ya para sahabat kan, karena jumlah pasukan yang banyak, lupa gitu bahwa menang perang itu anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan mereka, bukan. Nah, buktinya malah ketika pasukan jumlahnya lebih banyak, hampir kalah. Nah, itu hakikat ini judulnya hakikatul ujub. Itu hakikat dari ujub, lupa atau bahkan tidak mau mengakui bahwa segala kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang ada pada dirinya itulahnya itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah yang wajib disyukuri.
Nah, selama atau ketika seseorang merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya, selama disertai dengan kesadaran demikian, berarti itu bukan ujub. Dan ujub nama eta penyakit nama tah menafikan peran Allah. Eta dosa nama. Kan di situ kayak ujubnya itu ya menafikan peran Allah, merasa bahwa dirinya lah yang memiliki kemampuan dan kehebatan sedemikian rupa. Itu kan jelas tadinya saya katakan ini banyak bertentangan itu dengan keterangan, dengan penjelasan baik dari ayat Quran ataupun hadis yang intinya bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah, termasuk bisa beribadah itu karena bantuan Allah. Kemudian ayat yang ini juga ayat besok An-Nahl gitu, An-Nahl 78. Ini yang menerangkan bahwa Allahu akhrajakum innallaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian itu dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak bisa apapun, tidak punya apapun. Semua manusia yang dilahirkan kan sama demikian, semuanya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kebisana genggen ceurik beri eta kan ilham ceurik nage. Bukan karena paham saya harus bagaimana cek orok gitu. Kenapa bayi menangis? Emang dia paham gitu harus begitu? Bukan kan, bukan karena dia berpikir bahwa saya harus menangis supaya nanti diperhatikan oleh orang lain. Itu mah ilham gitu nage. Allah deui kan ilham itu Allah. Apalagi kemudian sampainya makanya banyak bertentangan dengan ayat nih, ini ujub dia banyak melanggar gitu, artinya banyak ini bertentangan, banyak melanggar ya baik ayat ataupun hadis. Kemudian diantaranya yang ayat ini juga nih ya, yang khuliqal insanu dhaifan. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Ya, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang lemah, artinya banyak sekali kekurangan. Nah, Allah lah yang kemudian banyak memberikan semuanya. Makanya sebetulnya kan yang tadi dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apapun, tidak punya apapun, tidak bisa apapun, lalu kan oleh Allah diberi, jadi tahu sesuatu, jadi punya sesuatu, jadi bisa sesuatu. Nah, tanpa pemberian dari Allahnya, seperti itulah aslinya manusia. Dan sampai matinya pun manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dhaifan ayat 6 teh. An-Nisa 28-nya khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu makhluk yang lemah. Arti lemah gitu berarti banyak kekurangan dalam segala hal. Lalu oleh Allah diberi kelebihan, dapat jadi gumasep cekal teh itu. Jadi araces ge jelema teh pika sarabaleun. jadi gumasep, jadi merasa dirinya hebat. Oleh Allah diberi ya mungkinnya oleh Allah diberi space lah gitu. Kalau manusia itu merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya, pek lah. Itu belum bukan sesuatu yang salah gitulahnya, bukan kesalahan, bukan hal yang salah. Ya kalau seseorang merasa bangga karena dirinya memiliki kelebihan, tapi kalau merasa bahwa itu hasil kerja keras dirinya, eta berarti melanggar nama. Itu yang namanya ujubnya dengan hadis tadi yang diingatkan itu oleh Rasulullah SAW bahwa celakanya kaum terdahulu itu karena ujub dan bakhil. Sehingga itu ujub yang bakhil mah dua sejoli itu teh, cari kes ujub mah nya atuh dah. Ya kalau sudah ujub mah karena merasa segala-galanya itu
hasil dirinya. Bakhil pasti kalau sudah berpikir demikian. Taslah 2 hiji ya. Ini yang barusannya hakikatul ujub. Nanti berikutnya ini afatul ujub. Judulnya akibat buruk. Ya, akibat buruk atau keburukan lah itu ya, bisa keburukan atau akibat buruk dari ujub, nanti judul berikutnya. Kemudian setelah itu ilajul ujub bil ijmal. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Ya, bagaimana mengobatinya? Karena kan ini sebagai penyakit ya, berarti harus ditangani, berarti harus ditangani nih, harus diobati. Kemudian kalau berikutnya nanti macam-macam ujub serta bagaimana mengobatinya secara spesifik, berarti kalau ujub karena ini bagaimana mengobatinya, kalau ujub karena apa, karena kan apa yang bisa dijadikan ujub tadi kan beragam ya, apapun kan ya, seseorang pokoknya bangga dengan kelebihan lah, apapun nih kelebihannya yang ada pada dirinya. Nah itu ternyata secara spesifik ya beda-beda nanti penanganannya, pengobatannya.